hati kita. Kita mau berikan persembahan kita yang terbaik pada Tuhan. Pujian kita, suara kita, hati kita mau persembahkan pada Tuhan. Sebab ini saat indah kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau merasakan hadirat lebih dan lebih lagi Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa hadapku, haleluya. Bawa hadapku, erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa hadapku, erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari kita angkat, sambil bangkit berdiri kita katakan hadiratmu. Hadiratmu ku rasakan, kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu.
Bapa. Jamah kami Roh Kudus. Kami merindukan hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mau beri kemuliaan bagi-Mu Yesus. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti seperti Katakan tiada seperti Engkau. tiada seperti Haleluya Yesus. Hanya Engkau lah yang besar. Hanya Yesus yang layak kami agungkan. Yesus biarlah kasih di dalam hati. Haleluya Yesus. Sebab Engkaulah yang terbesar Tuhan. Perbuatanmu dahsyat dan ajaib Bapa. Kami merasakan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Karena itu malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi Tuhan.
Bukan karena apa kata orang, tapi karena Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini. Kami mau buka hati kami Bapa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan bisa berbicara untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau rasakan lebih lagi lawatan-Mu. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, katakan haleluya. Katakan kiri kanan semangat. Ya. Saya tahu mungkin hari-hari ini kita capek karena bekerja, karena sekolah, tetapi ingat bahwa roh kita juga perlu makan, bahwa roh kita juga perlu mendapat pembaharuan. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan yang bagus sekali untuk saya. Kita ulang kembali. Kalau nggak salah saya udah pernah juga membawakan ini mengenai menghujat Roh Kudus, tetapi tidak apa-apa. Saya akan memberikan secara ringkas dan secara lebih gampang untuk supaya kita mengerti. Pertanyaannya begini, tadi baru masuk sore, ya, dia bilang begini, orang yang tidak percaya Roh Kudus dan tidak mau menerimanya, apakah itu disebut menghujat Roh Kudus? Sekali lagi, orang yang tidak percaya Roh Kudus, ingat ya, pertama tidak percaya Roh Kudus. Yang kedua, tidak mau menerimanya. Berarti dia ada dua. Tidak percaya Roh Kudus, mungkin dia percaya Tuhan, dia percaya Yesus, tapi dia nggak percaya Roh Kudus. Yang kedua, tidak mau menerimanya. Berikutnya, apa itu disebut menghujat? Nah, mari kita buka di dalam Markus 3 dulu. Markus 3 ayat 28. Ada berapa ayat kita akan lihat? Satu kali. Jadi satu kali di depan ya, langsung banyak ini. Diberondong. Karena 3 ayat ini banyak. Markus 3 ayat yang ke-28 sampai 29. Sudah ketemu belum? Wih, hebat ya. Ayo kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, semua orang, anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena lihatnya ada dosa kekal. Jadi di sini menghujat Roh Kudus apa? Di sini dikatakan yang tidak diampuni apa? Yang menghujat Roh Kudus. Matius 12. Matius 12 ayat 31. Sudah ketemu? Sampai 32. Amin. 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata padamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32 juga ada nih. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, dan di dunia ini yang akan datang pun tidak. Pertama tadi kita lihat di Markus, menghujat. Yang tidak diampuni adalah menghujat. Nanti kita akan bahas apa itu menghujat. Yang kedua adalah yang ada kata berbeda, apa? Menentang. Jadi di Matius ditambahkan kata menentang, katakan menentang. Ya. Terakhir, Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10. Sudah ketemu? Katakan amin. Ayat 9 lah ya. Ayat 9 dulu lah. Ayat 9 saja. Lukas 12 ayat 9 sama 10. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia akan diampuni. Tapi di sini dia ada dikatakan tambahan melawan. Tapi berikutnya dikatakan menghujat. Jadi saya anggap ini ada 3 kata yang muncul, menghujat, menentang, dan melawan. Yang tidak akan diampuni. Artinya apa tidak akan diampuni? Artinya begini, bahwa seseorang itu
tidak akan mendapatkan keselamatan kekal. Yang artinya secara singkat tidak masuk surga. Secara singkat orang itu akan pasti masuk neraka. Nah, kata menghujat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mencaci maki. Mencaci maki itu apa? Kalau bahasa Surabayanya? Hah? Ngelato. Ya. Jadi ketika dinasehati, ada orang tua nasihati, malah dicaci maki, mencela. Jadi ada kata mencaci maki, bisa nggak disebut meso-meso juga? Jadi orang nasihatin malah dimeso-mesoin, nah seperti itu. Bisa juga ada arti berikutnya mencela. Bahkan arti berikutnya, menghujat ini adalah memfitnah. Sifat Roh Kudus itu baik, sifat Roh Kudus mengajar, menasihati. Tetapi orang ini memfitnah dengan cara bagaimana, pasti ini hukuman dari Tuhan, pasti ini Tuhan jahat apa. Jadi segala sesuatu yang dia ucapkan itu jelek. Itu. Jadi ingat kata menghujat itu, mencaci maki, mencela, memfitnah, itu artinya. Kemudian kata kedua, menentang. Nah ternyata 2 dan 3 mirip. Menentang dan melawan ini kebalik. Menentang artinya ya melawan. Kamu ke kiri, dia ke kanan. Kamu maju, dia mundur. Nah ini melawan. Jadi apa yang dikatakan sesuatu dari Tuhan, apa firman Tuhan, atau apapun itu bentuknya, dia lawan. Dia akan mengerjakan yang sebaliknya. Yang ketiga, ada kata melawan. Melawan ini bisa juga artinya menjadikan musuh. Jadi Roh Kudus dijadikan musuh. Yesus dijadikan musuh. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita akan bahas. Artinya kenapa melawan anak manusia diampuni, tetapi melawan Roh Kudus tidak diampuni. Ini kita harus tahu. Ingat, Yesus itu menjadi sebelum 2000 tahun lalu ada nggak Yesus? Ada kan? Ada. Tetapi nama Yesus itu, meskipun Yesus atau anak Allah itu ada, Mesias, tetapi namanya di dalam perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, itu tidak ada nama Yesus di situ. Jadi orang hanya mengacu kepada Bapa, YHWH. Cuman itu aja. Karena memang itu saya tegaskan itu lebih kepada zaman Bapa. Tetapi waktu, meskipun anak sudah ada, Roh Kudus sudah ada, tetapi orang yang mengenal, hanya mengenal pribadi Bapa atau YHWH, Elohim, YHWH. Saya nggak mau menyebut Yahweh, karena banyak sekali teolog, Yahweh ini ada, ini apa, Yehova apa, segala macam. Ya tapi yang pasti, nggak bisa diganggu-gugat, YHWH. Huruf hidupnya terserah, nggak mau diperdebatkan. Kalau itu udah pasti. Ya, YHWH itu kan huruf mati semua, itu betul. Nah, berikutnya adalah ketika Yesus lahir, manusia baru mengenal ternyata ada pribadi yang kedua, anak, yaitu Yesus. Yesus siapa? Kristus. Saya mau tanya, berapa tahun Yesus sebagai manusia hidup di bumi? Dari lahir sampai mati. 33 tahun setengah. 33 tahun setengah. Ingat, Yesus sebagai manusia hanya hidup berperan di bumi ini 33 tahun setengah. Jadi yang dimaksudkan Alkitab, kalau kamu menentang anak, artinya apa? Di zaman itu, sekali lagi, di zaman itu, siapa salah satunya yang menentang, menyangkal Yesus, tapi diampuni? Sampai 3 kali dia menyangkal Yesus. Siapa? Petrus. Saya mau nanya, diampuni enggak? Dia bahkan udah meso-meso loh. Sama Yesus. Kamu pengikut Yesus. Wah enggak. Wah, dia maki-maki Yesus. Mencaci maki. Tapi dia diampuni. Tapi ingat, peran Yesus di bumi diangkat. Artinya selesai.
Kemudian di Kisah Rasul 2 ayat 4 muncul pribadi Allah yang ketiga. Perannya itu peran Roh Kudus. Nah, peran Roh Kudus dari kamar loteng Yerusalem sampai dengan hari ini, sampai nanti Tuhan datang, itu zaman Roh Kudus. Artinya zaman sekarang yang kita hadapi adalah zaman Roh Kudus. Nah, kalau waktu Yesus itu akan diampuni karena masih ada penebusan, ya masih di bumi. Tapi ingat, di sini yang dimaksud kalau kamu menentang Roh Kudus, ini kita masuk di zamannya Roh Kudus. Zaman Roh Kudus ini zamannya siapa? Rasul-rasul? Bukan, zamannya saya dan Bapak Ibu. Menolak pribadi Allah. Ketika dia sudah menegur, ketika dia menasihati, kita tolak, kita tolak, kita tolak, maka itu yang disebut dengan menghujat. Maka itu yang disebut dengan menentang. Maka itu yang disebut dengan melawan. Apa arti menghujat berikutnya adalah begini. Keadaan manusia secara sadar. Dia tahu Tuhan itu ada, tetapi secara sadar, katakan kiri kananmu, sadar. Bapak Ibu ini, tolong jangan ada yang melamun. Harus sadar. Amin. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu nih, kalau lagi ngantuk, melamun itu nggak sadar. Tidur nggak sadar. Jadi keadaan sadar seseorang, dia sudah mendapatkan berita baik bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah satu-satunya jalan. Dia bahkan sudah melihat pekerjaan Roh Kudus. Dia bahkan sudah melihat karya Roh Kudus itu bekerja, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tapi dia tidak mau kembali ke jalan yang benar. Dia tidak mau mengakui Yesus. Dia tidak mau menjadi orang Kristen. Maka saya mau katakan, orang itu dikategorikan dia menghujat Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu ada 3 tingkatan. Yang pertama, yang dikategorikan menghujat, melawan, menentang, itu betul yang tadi saya bilang. Orang yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu satu. Kalau di Muslim ada syahadatnya, kita pun ada. Nanti saya masuk. Yang kedua, orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang mengeraskan hati. Dia sudah Kristen. KTP-nya Kristen. Tapi hatinya dikerasin terus. Jangan bangga kalau kita Kristen, karena Kristen tidak mengajarkan, tidak menjadi jalan keselamatan. Enggak. Tapi terima Yesus. Yesus tidak bicara agama. Tapi di dalam agama Kristen ada Yesus. Yang adalah Tuhan. Saya akui itu. Kristen pasti selamat. Enggak. Tapi di Buddha, di Hindu, di Islam, tidak ada konsep keselamatan selain yang di Kristen ini. Satu-satunya jalan. Kebenaran dan satu-satunya kehidupan. Kalau orang tidak melalui aku, dia tidak akan selamat. Paten. Tidak ada mudah-mudahan, tidak ada dengan apapun, artinya apa? Dengan anugerah. Dengan kasih karunia. Anugerah itu pemberian gratis. Sama seperti gelandangan, udah di gelandangan, tiba-tiba ada orang kaya datang, udah tua, dia katakan, kamu saya angkat sebagai anak dan pewaris. Semuanya karena saya sudah mati. Itu namanya anugerah. Dia nggak pernah kerja, dia nggak pernah dikasih secara cuma-cuma. Tapi bodohnya manusia sudah dikasih cuma-cuma, ini keselamatan gratis, tidak mau. Ini ketemu model begini, saya mau bilang, mau apa lagi? Ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah adalah pertama, Allah tidak bisa melakukan dosa. Katakan Allah tidak bisa melakukan dosa. Yesus pun tidak berdosa. 2 kitab sudah menjelaskan, Yesus tidak berdosa. Yang kedua, yang tidak bisa dilakukan Allah, dia tidak bisa memaksa. Yohanes 3 ayat 16, bagaimana? Karena begitu besar. Kalau dia nggak percaya, binasa. Yesus tidak akan memaksa. Kamu ikut apa enggak?
Yesus itu punya sifat, kalau kamu gak percaya Yesus, saya pancung kamu. Enggak. Yesus tidak memakai metode kekerasan. Darah kamu halal. Kalau kamu gak ikut Yesus, mati. Saya pun akan menjadi syahid. Enggak. Syahid bagi orang-orang Kristen bukan membunuh, tetapi mempertahankan iman. Katakan amin. Beda dengan kasih. Yang kedua ingat, mengeraskan hati. Yang pertama dia menolak Yesus Kristus. Yang kedua mengeraskan hati ini maksudnya apa? Ketika kita berdoa, ketika kita ke gereja, kita baca firman Tuhan, Roh Kudus mengajari kita, ayo kamu berubah, ayo kamu begini. Kita enggak. Bayangin, Bapak Ibu punya anak model begini, dinasihatin setiap hari dia enggak nurut, minimal apa yang kita lakukan? Ayo, jangan ikutin parenting yang sekarang. Kalau zaman Siti Nurbaya dulu diapain? Apa yang keluar? Apa yang keluar Bapak Ibu? Yang keluar samurai. Tongkat sakti. Apa itu tongkat sakti? Tongkatnya siapa namanya? Keras sakti itu. Song Gokong akan keluar. Makanya muncul ayat tegurlah. Pukullah anak itu kalau kamu mengakuinya sebagai anak dan segala macam ada ayat-ayat nasihat. Itu anak yang udah dablek, udah nggak bisa lagi diomongin dengan kata-kata. Karena ininya udah disemen. Penuh dengan semen. Tapi masih berbahagia. Kalau Allah masih memukul kita, berarti kita masih dianggapnya sebagai anak. Tapi kalau dia sudah berkata, kamu bukan anak saya, anak tetangga sebelah, wassalam. Katakan kiri kanan, wassalam. Artinya apa? Saya mau tanya, kalau tetangga Bapak Ibu itu anaknya nggak beres, berani Bapak Ibu pukul? Berani Bapak Ibu marah-marahin? Enggak ada. Lu mau hidup kek, lu mau sukses, lu mau jadi orang penjahat, nggak ada urusan sama saya. Katakan kiri kananmu, jangan mengeraskan hati. Karena yang ketiga, yang disebut menghujat, melawan, menentang adalah yang tidak mau bertobat dari dosa. Ingat ya khotbahnya Om Daud itu udah tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Begitu terus. Terlalu keras, tidak ada perubahan. Gak ada lembek-lembeknya. Gak mau Ini. Mengeraskan hati, nanti ujung-ujungnya tidak mau bertobat dia dari dosa. Maka, selamanya Tuhan akan keraskan hatinya. Sampai pada matinya, dia dalam posisi, meskipun dia Kristen, bagi dia, Tuhan itu di bawah. Tuhannya bagi dia adalah dirinya sendiri. Wah, ini. Coba Bapak Ibu baca 1 Yohanes 4 ayat 3. 2 ayat penutup ini. Ini sesuatu yang mengerikan Bapak Ibu. Jadi kalau ada di tempat ini, yang sudah dengar firman Tuhan, masih mengeraskan hatinya, masih tidak mau berubah, antikrislah dia. Lihat, baca baik-baik. Dan, baca yang keras, yang kuat, 1, 2, 3. Dan, setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, artinya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat. Roh itu adalah, roh itu adalah, kuat, roh itu adalah, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang sekarang ini dan sudah ada dalam dunia. Tapi ayat 4, kamu berasal dari anak Allah. Kamu nggak seperti ini. Ini sudah keras nih Yohanes bilang seperti ini. Tapi Pak, saya sudah ke gereja nggak ada jaminan nama kita ada di dalam bukunya Allah. Tapi Pak, bagaimana caranya supaya dikatakan saya ini benar-benar ada di bukunya Allah, saya mau bertobat, saya mau mengaku. Gampang. Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9.
Roma 10 ayat 9. Baca baik-baik, keras. 1, 2, 3. Sebab dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia, maka kamu jadi apa? Syahadatnya orang Kristen. Saya percaya Yesus Kristus itu. Iman rasuli juga bagus, tapi kalau secara simpelnya, saya percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Kita ngomong dengan mulut, tetapi hati juga kita berkata demikian. Maka kita diselamatkan. Tanda orang diselamatkan dimeterai dengan Roh Kudus kan? Tetapi ingat, ada satu lagi ayat. Ayat terakhir, Lukas 9. Ayat 26. Ini nggak main-main. Karena nanti di hadapan Yesus, orang yang hanya ke gereja saja, tetapi dia tidak mau mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nanti lihat. Ini dia. Yang akan Yesus katakan. Baca baik-baik. 1, 2, 3. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu ketika itu. Ketika itu kapan? Penghakiman itu datang. Kita berkata, Tuhan saya ini anak engkau. Yesus malu. Ngap? Yesus mau belain kita, enggak bakal dia belain kita. Saya anakmu Yesus. Yesus malingin muka. Dia malu lihat kita. Kenapa? Karena waktu di dunia, orang yang katanya ikut Yesus, tapi dia percaya. Kamu percaya Yesus ya? Enggak, saya enggak percaya Yesus. Waktu kerusuhan kemarin itu banyak. Di tempatnya saya di Jawa Barat banyak, hampir semuanya orang-orang Chinese, orang-orang Kristen Chinese itu. Ditulis di depannya itu. Bapak Ibu tahu tulisan yang di depannya itu apa? Supaya nggak dibakar, supaya nggak dijarah, dia harus tulis itu. Tidak ada namanya ranah Kristen, meskipun itu di Manado, di Langwan itu, di tempatnya saya, kampungnya papa saya itu 100% di Kopi Wangker itu Kristen. Tapi nggak ada namanya penekanan sampai mereka tutup dan mereka berkata, saya Kristen. Karena bagi orang Kristen tidak ada namanya pemaksaan. Nggak ada maksa-maksa. Orang Kristen membunuh itu dosa, bukan syahid. Karena kita memakai cara kasih. Tetapi ingat, satu kali kelak, nanti kita akan bertemu bersama-sama di surga, bukan di surga dulu, maaf. Di penghakiman terakhir, saya lihat muka-mukanya ini. Akan terjadi penggenapan firman Tuhan, bahwa Allah akan malu bagi orang-orang yang tidak mau mengakui bahwa Yesus itu juru selamat satu-satunya. Ini saya sudah bilang. Mau nangis, nangis sekarang. Jangan sampai saat itu tiba. Penyesalan tidak ada gunanya. Tidak ada berguna menyesal sewaktu itu. Nah, Pak, saya masih bingung, Pak. Agama aja saya masih bingung. Itu pilihan. Kalau mau mengeraskan hati, monggo. Kalau bagi saya ya, ada artis dia mualaf, ada yang begini. Saya bagi, silakan. Mau banyak yang mualaf tidak menjadi membuat pribadi saya sedih dan menderita. Karena apa? Ikut Yesus itu. Jadi Bapak Ibu saya mau tanya, kalau saya kasih Bapak Ibu emas 10 kilo, senang atau sedih? Atau Bapak Ibu tolak? Mengerti sekarang? Senang kan? Nah sekarang yang diambil oleh Bapak Ibu, yang dikasih Bapak Ibu itu lebih dari harta. Dikasih. Kalau nolak, ya sudah. Kalau ada satu kata Yesus mau ngomong, ya syukurin. Saya mau tanya,
Kita yang butuh Tuhan atau Tuhan yang butuh kita? Itu aja dulu. Ayo, jawab siapa? Kita butuh Tuhan atau Tuhan butuh kita? Kalau kita butuh Tuhan, kenapa kita jual mahal? Bilang kiri kanan, jangan jual mahal. Sama Yesus itu jangan jual mahal. Nggak dianggap bagi. Lihat, Mazmur Daud, siapakah kita itu Tuhan? Jadi biji matamu, lihat itu. Ciptaan Tuhan yang bumi aja itu nggak ada satu pasirnya. Satu kecil. Ciptaan Tuhan udah gila, besar banget planet-planetnya. Tapi itu pun dia masih pilih kita. Yuk, sombong. Masih menolak Tuhan. Konsep iman Kristen sudah pasti. Kita eksklusif. Tidak ada jalan lain selain kepada Yesus Kristus. Dan tidak ada surga dua, tidak ada surga tiga. Dan tidak ada neraka dua, neraka tiga. Neraka ada satu, surga pun ada satu. Bumi pun ada satu. Pasti penciptanya satu. Pasti yang ciptakan adalah Yesus. Amin. Yohanes 1 ayat terakhir. Coba. Pada mulanya adalah firman. Kejadian 1 ayat 1. Apa bunyinya? Lihat, menciptakan dengan apa? Sampai ayat 2 dan ayat 3 menciptakan apa? Dengan apa? Firman. Katakan firman. Jadi semua diciptakan oleh firman ini. Firman itu adalah Yesus. Hari ini, jangan keraskan hatimu. Berubah. Jangan kita melawan. Jangan kita menentang. Jangan kita menghujat. Kesempatan kadang, mungkin kali ini kita dengar dan kita menolak firman Tuhan yang pada malam hari ini, maka sampai mati, hatimu akan dikeraskan oleh Tuhan. Tidak ada lagi. Mau dengar apapun, tidak ada lagi. Sekarang satu-satunya cara, rendahkan dirimu, kita berkata, Roh Kudus, jamah saya. Jangan bermain ketika berdoa sebentar. Supaya Roh Kudus benar-benar melawat kita. Tuhan Yesus memberkati.